Shalom, selamat malam rekan-rekan Youth GBI 56 yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Jikalau sudah lama kita tidak bertemu, tetapi biarlah semangat untuk mengerjakan tugas, kewajiban kalian tetap dilaksanakan dengan baik. Tentunya jangan lupa bahwa kita adalah pengikut Kristus, di mana waktu nggak baik pun tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan Yesus yang kita kasihi. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan di masa sulit seperti ini. Biarlah kami tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban sebagai anak-anak muda yang meneruskan perjuangan hidup, perjuangan karir, perjuangan masa depan bersama Tuhan. Tentunya kami bisa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan dengar firman Tuhan berbicara kepada setiap kami supaya kami diberkati. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saya akan berbicara mengenai tetap teguh dalam panggilan. Nah, tentunya setiap kita itu memiliki panggilan. Panggilan sebagai seorang muda untuk menjalankan tugas sesuai dengan hobi, mungkin sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan jurusan, keilmuan, pendidikan kita, dan juga panggilan-panggilan secara rohani. Nah, kebanyakan orang itu pasti kalah dengan situasi. Situasi sedang berjalan, orang kalah dengan hal itu, sehingga membuat yang menjadi masalah adalah prinsip hidupnya jadi berubah. Maksudnya ketika pada waktu baik-baik saja orang ini memang berpikir sehat dan memang dia menjadi orang figur yang memang baik. Tetapi ketika situasi sulit, orang ini menjadi penjahat. Nah, ini yang saya sebut bahwa dia kalah dengan situasi. Nah, situasi bisa berubah, tetapi prinsip itu harus tetap kokoh. Maksudnya yang berubah itu adalah caranya. Cara hidup, cara bekerja, cara melakukan segala sesuatu aktivitas itu bisa berubah sesuai dengan keadaan. Nah, seperti hari-hari ini tentunya yang berubah itu adalah hal-hal yang demikian. Tetapi prinsip untuk tetap menjalankan pekerjaan, untuk tetap sekolah, untuk tetap ibadah, itu menjadi prinsip yang harus kita lakukan dengan cara dari rumah atau dengan menjaga social distancing. Nah, di masa COVID-19, apa yang harus berubah dan apa yang tidak boleh berubah? Saya katakan tadi bahwa cara bekerja atau cara beribadah bisa berubah. Cara awal adalah seseorang bekerja di kantor, seseorang sekolah ya di tempat sekolahan, kemudian seorang beribadah ya di gereja. Tetapi hari ini berubah. Hal-hal itu tidak bisa kita lakukan, tetapi yang kita lakukan adalah tetap sekolah, tetap bisa bekerja, dan tetap bisa beribadah. Nah, artinya cara bekerja atau cara ibadah itu bisa berubah, tetapi esensi harus tetap. Saya akan memberikan contoh dua tokoh muda, perempuan dan laki, yang perlu kita contoh. Yang pertama adalah anak perempuan Israel yang menjadi pelayan Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 2-3 mengatakan, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perhatikan bahwa anak perempuan yang berasal dari negeri Israel, tentunya dia adalah anak yang takut akan Tuhan. Pada saat dia belum menjadi budak atau pelayan, dia anak Tuhan. Nah, ketika dia menjadi seorang budak di keluarga yang tidak kenal Tuhan, anak perempuan ini tetap menjadi anak Tuhan, tetap menjadi saksi bagaimana seorang nabi Tuhan itu bisa menyembuhkan melalui doa kepada Tuhan yang benar. Nah, bagaimana keadaan kita? Pada saat keadaan baik-baik, kita menjadi Kristen yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi seorang pelajar, mahasiswa yang baik. Tetapi ketika keadaan seperti ini,
Kadang orang berubah peringai, berubah sikap, dan tidak menjadi baik lagi. Saya himbau kepada semua anak-anak muda, meskipun situasi sangat buruk, tetapi tetaplah menjadi anak-anak yang baik. Tetaplah setia seperti dahulu kala. Apa yang kau kerjakan di masa bebas waktu beberapa bulan yang lalu? Pendidikan dengan baik, maksud saya belajar dengan baik, bekerja dengan baik, melayani dengan baik. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam bidang ibadah pelayanan kalian tetap melakukan tugas ini dengan baik? Di youth ini ada yang menjadi WL singer, pelayan Lewi, kemudian ada yang menjadi guru sekolah minggu, kemudian ada yang melakukan tugas-tugas lain. Apakah di situasi seperti ini kalian masih tetap bisa menjalankan tugas itu? Sebagai WL singer, sebagai pemain musik, beberapa tempat tetap siap sedia melakukan tugas itu meskipun dari rumah atau meskipun dalam kelompok kecil. Para guru sekolah minggu begitu berkreasi luar biasa dari rumah untuk tetap melayani. Nah, saya berharap bahwa ini menjadi koreksi buat kalian semuanya. Apakah dengan situasi seperti ini semuanya berhenti, termasuk ibadah dan pelayanan? Saya berharap tidak. Yang kedua adalah Yusuf, sang teladan dalam prinsip hidupnya. Yusuf adalah seorang anak muda yang pada waktu itu memang sangat diperhatikan oleh orang tuanya, boleh dikatakan sebagai anak manja. Tetapi saya lebih berpikir bahwa Yusuf ini adalah anak teladan. Karena anak yang baik, orang tuanya kasihan sama dia, mengasihi maksud saya terhadap Yusuf. Tetapi perhatikan, ketika Yusuf mulai diperlakukan tidak baik oleh abang-abangnya, dia dimasukkan ke lubang sumur, kemudian dia diangkat dan kemudian dijual. Nah, sepanjang perjalanan itu sampai di Mesir, bahkan Yusuf tidak ada cerita ingin membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Nah, ini adalah sebuah teladan yang baik. Yusuf pada saat menjadi anak yang dimanja, dia anak baik. Terhadap abang-abangnya yang kasar, dia tetap baik. Kemudian pada saat dia di rumah Potifar, dia diperlakukan tidak baik dan pernah difitnah waktu itu. Tetapi dia tidak membalas, sampai justru waktu sampai di penjara, dia pun tidak marah sama Tuhan. Justru awal daripada dia diangkat oleh Tuhan adalah dimulai dari penjara itu. Karena dari penjara inilah orang yang di luar bersaksi tentang Yusuf sendiri. Nah, akhirnya singkat cerita, Yusuf menjadi seorang yang besar, menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Nah, teman-teman muda sekalian, kita lihat karakter Yusuf luar biasa. Saya boleh katakan bahwa Yusuf itu adalah pada saat dia menjadi anak teladan, pada saat dia menjadi budak teladan, pada saat dia menjadi narapidana, dia juga menjadi narapidana teladan, dan pada saat dia memimpin satu bangsa Mesir, dia juga menjadi pemimpin yang menjadi teladan. Kemudian yang terakhir, bahwa dia memiliki sikap hati yang menjadi teladan, mau mengampuni ayah ibunya. Akhirnya pada Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf sangat mengerti bagaimana jalan hidup dia yang sulit itu adalah cara untuk menolong orang lain. Perhatikan anak-anak muda, mungkin jalan hidupmu menjadi seperti susah payah, tetapi tetap setia pada jalan itu, karena engkau sedang dipersiapkan seperti Yusuf. Kita melihat juga tentang Daud, dia dipersiapkan di padang belantara bertahun-tahun. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, tetapi ketika dia tetap setia, ternyata kalau awalnya dia mengembalakan domba, tetapi dia ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel, menjadi gembala Israel. Jadi anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, marilah tetap lakukan kewajiban ibadah dan pekerjaan dengan baik, tetapi beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Situasi boleh berubah, tetapi iman harus tetap semakin bertambah. Saya tegaskan kembali anak-anak muda, ketika situasi bergereja dihentikan, jangan sampai ibadah dan pelayananmu juga berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, ampuni setiap kami jikalau kami kurang taat kepada Tuhan. Kami kalah dengan situasi. Sebenarnya situasi boleh berubah. Yang berubah adalah caranya. Kalau selama ini kami melayani ada di gereja, menjadi pelayan musik pujian, menjadi guru sekolah minggu, bekerja di kantor, mengecap pendidikan di tempat pendidikan di sekolah atau di kampus, dengan adanya harus di rumah, maka kami seharusnya tetap melakukan itu. Kalau para mahasiswa dan murid, mereka tetap melanjutkan pelajaran ujian di rumah, kenapa kami yang sebagai pelayan Tuhan, yang mencintai Tuhan, kadang-kadang kami ikut memberhentikan hal ini? Ampuni setiap kami Tuhan. Padahal seharusnya sebagai pelayan Tuhan kami harus tetap melayani. Tuhan, ampuni setiap kami. Dan biarlah Tuhan pulihkan setiap hati kami untuk mengerti panggilan ini Tuhan, supaya kami tidak mendukakan hati Tuhan. Padahal Tuhan ajar kami supaya tetap di rumah, supaya kami juga belajar melayani Tuhan secara pribadi tanpa tergantung kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak muda GBS 56 dari hari ini sampai Tuhan datang yang dua kalinya. Tuhan memberkati. Amin. Saya pesankan kepada anak-anak muda, mari gunakan waktu yang ada. Tidak menjamin bahwa esok masih ada kesempatan buat kalian. Ibadah boleh berhenti di gereja, pelayanan boleh berhenti di gereja, tetapi hendaklah dari rumah pun kalian bisa mengerjakan ini. Itulah pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.